Hari ini Nah, dipinjemin kesempatan Citron Citron C3 Aircross. Nggak dapet. Fox. Oke, ternyata bonetnya pendek. Nggak begitu lebar Nggak kayak begitu panjang, nggak begitu lebar bonetnya, dan dia ada patokannya. Jadi bonetnya tuh ada kayak cekungan gitu. Jadi kita tahu patokan mana ujungnya. Oke, ini. Walau FWD ya nggak apa-apa sebetulnya sih. Dan dia mesinnya itu 1200 cc, 3 silinder dan juga turbo. Well cukup ideal lah untuk dipakai. Maksudnya ini kan mobil juga untuk perkotaan dan segala macam. Kompetitornya siapa? Rush Terios dia kompetitornya. Cuman ya oke, untuk harga sendiri dia itu saya lupa harga detailnya itu berapa, sekitar 280 something lah, menjelang 300 jutaan. Cuman untuk yang 300 jutaan itu nanti teman-teman bisa warna dual tone. Jadi untuk yang 278 something itu ya untuk single tone, dan kebetulan yang kita pinjam itu yang dual tone warna biru color. Ada corak-corak putih, bukan corak putih, cat warna putih pada bagian spionnya dan bagian atas juga. Anyway, gimana rasa berkendara? Ini tadi kan kita sempat hujan dan sekarang udah reda ya, luar biasa. Untuk kekedapan kabin, suara ban nih berasa. Lalu tadi kalau hujan tuh lebih ke kaca sih, suara kaca tuh kedengeran gitu. Kalau untuk atap sih justru malah nggak terlalu kedengeran. Kedengeran ya? Suara rintikan hujan di atapnya itu plafonnya malah nggak begitu kedengeran, tapi di kaca malah kedengeran. Biasanya kebalik soalnya. Avanza itu di atap, bukan di kaca. Itu satu. Kedua, kalau soal tarikan dia bawahnya agak kurang karena di turbo tenaganya ada di atas. Gitu. Kita belum coba buat ke tol, tapi waktu itu di video sebelumnya kita pernah bawa mobil ini, cuma beda unit aja. Itu di tol larinya ada di putaran atas, tapi kalau putaran bawah dia agak kurang. Karakteristiknya karakter main di RPM atas daripada RPM bawah. Video rasa berkendara tuh juga kita sudah video statik kita juga sudah bikin, nanti bisa di video ada di sini. Ada. Ini beda nih. Dan ini yang belum facelift, dan yang udah facelift itu bedanya ada di bagian mukanya, ini beda dikit. Dan kalau nggak salah facelift itu cuma bagian lampu situ deh. Dan tentu mesin interior itu juga masih sama, tidak ada perubahan yang gimana. Lu ngomongin mesin, ini karena mesin 3 silinder, jadi ada geternya dikit. Di putaran bawah, tapi kalau udah di atas sih nggak berasa lagi geternya. Berasa kayak mobil diesel. Mesin ini karena 3 silinder, ya karakter mesin 3 silinder ya, geter. Cuma geternya hanya ada di putaran bawah. Pas di atas sih dia udah nggak berasa. Gitu. Untuk transmisi dia pakai AT. Jadi dia ada triptonic juga. Nah, jadi dia walaupun nggak ada mode berkendara, ada triptonic. Jadi kalau seandainya kalian buat nanjak, butuh gigi satu, bisa diatur. Gitu. Dia ini masih kayak konvensional ya Pak, masih jadul ini. Tapi nggak apa-apa, lucu aja, dan bukan lucu ya, mungkin lebih kayak lihatnya tuh enak aja sebetulnya sih. Maksudnya tadi saya juga ngomong kalau mobil ini tidak ada cruise control. Mungkin revisi ya, kalau nanti C3 Aircross ini akan ada pembaruan, armrest Pak. Armrestnya cuma satu. Iya. Dan armrestnya cuma di pengemudi, ya nggak apa-apa sebenarnya sih, kita bisa sharing ini, cuma agak desak-desakan. Jadi walau nggak ada cruise control atau segala macam seperti itu ya is okay, karena saya prefer memakai the old ways, the old school ya nggak tuh, karena saya masa lebih kayak nyaman aja jujur ya. Kalau ada cruise control segala macam tuh saya jadi terlena di jalan lain dan saya nggak fokus. Bahkan kayak di Tesla ada autopilot dan segala macam, dan mobil-mobil Cina sekarang juga fitur-fiturnya juga sudah aji gila, udah nggak masuk akal itu, jadi kayak agak nggak bikin fokus aja. Jadi persepsi masing-masing sih tentang mobil zaman sekarang yang nggak ada cruise control atau adaptif atau LKA segala macam. Yang kalau dari lu gimana? Kalau fitur sebenarnya nggak begitu dipusingin sih. Kita bukan penyembah fitur soalnya kan. Fitur satu, kedua, dan kompetitornya pun juga tidak menghadirkan fitur yang tadi disebutin. Kayak ini seringnya siapa? Rush Terios. Cuma memang kelebihan dari Rush dan Terios dia tarikan belakang. Udah itu aja. Kelebihan dari mobil yang membedakan dari mobil ini dengan Rush dan Terios sama Rush itu tarikan belakang. Ini tarikan depan aja. Dan nggak lupa dia ini juga ada 3 kelebihan. Kalau Anda membeli mobil ini, Anda akan mendapatkan rasa berkendara yang nyaman dan enak karena dia Citroen. Kedua, suspensinya tuh gokil karena udah ya you know lah filosofinya suspensi Citroen, like a flying carpet.
Kemudian yang terakhir Anda bisa membeli Pride. Kenapa? Karena ini mobil Prancis atau mobil Eropa. Anda sudah akan dicap orang ada. Meski CBU India. Nggak apa-apa, yang penting kita pakai Eropa. Ya mungkin harga spare part itu ya mahal ya, itu balik lagi mas. Ya. Cuman ya ya ini sebenarnya balik lagi ya persepsi lah. Kalau saya sih dengan harga segitu dan dia juga 300 jutaan tuh untuk dual tone dual tone ya namanya. Dual tone ya, dual tone. Worth it aja sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Iya. Bensin 1:6 ya, jalan muter-muter Tebet sih, dan tadi baru si bensin. Sebenarnya ini nggak begitu akurat sih. Kalau macet-macetan tuh pakai trip meter sebelumnya itu dianggap 1:10. Ya balik lagi sih. Kaki kita disekolahin atau enggak? Tiap kaki kan orang beda-beda ya. yang ugal-ugalan. Iya, sebenarnya kalau 1200 cc, 1500 cc, angka-angka masih 10 sampai 15 itu 10 ini sebenarnya 1:10 nggak boros, tapi nggak irit juga, standar. PW saya juga 113, 114. Kalau paling pas 15 tuh parah banget tuh ya sih. Masih ya sosok lah. 145 kayak mobil apa tuh? 145 Enggak, irit banget. enggak. Apa mobil apaan? Tadi lu apa? 114, 115, 115. Tapi kalau ini keluar ada, maksudnya di Indo ada varian apa? Mild hybrid itu sih buset dah. Hybridnya tuh. Awas. Tunjukkan arogansimu. Oke, sekarang tukeran supir. Biar sama-sama tahu ya rasanya. Kangen gue mobil bensin. Kangen gue. Oke, ini rasa duduk kita juga nyaman. Tadi joget terus tinggiin. Bisa, walau dia masih konvensional, masih songkai dan juga masih konvensional. Tadi pas kita perpindahan gigi itu ada rasa getar-getar. Gila, gue udah lama sumpah. Dari kemarin kita pinjamnya kan listrik mulu, jadi kangen getar-getar. Kangen yang getar-getar asli sumpah. Oke, ini sekarang kita mau jemput sahabat kita. Orangnya baik hati. Kalau ada maunya. Salah, harusnya sen di kanan lupa. Jadi iya, ini juga sennya sen Jepang ya. Kalau kemarin kita nyoba Finfest sennya sen kiri, sen Eropa. Citroen di kanan, Citroen semua di kanan. Citroen semua kanan. Tentunya di bagian ini ya simple aja, cuma ada menu oke dan volume down gitu-gitu doang, karena dia nggak ada fitur-fitur safety seperti cruise control dan sebagainya, but it's okay. Karena saya tuh mungkin nih ada yang nggak setuju sama saya tuh lebih prefer mengendarai mobil tuh ya literally ngendarain, nggak pakai fitur-fitur yang para penyembah fitur itu sudah. Btw kaki lu nggak mentok? Mentok setir? Enggak begitu sih. Tinggi lu berapa sih? 100 berapa gitu, 70-an lah. 70-an masih muat ya? Masih muat. Mungkin kita nggak tahu ya. Dan dia joknya nggak kocok. Dan ini kita naik. Kalau naik kita ke Kokas dong, berarti ke kiri. Itu nanti kan ada yang naik, ada yang turun. Oh iya, kita kiri, oke. Iya, dan dia joknya nih bukan jok pocong untungnya ya. Dan joknya sandarannya kurang empuk kalau buat gue ya. Cuma kalau bawahnya fine-fine aja. Iya. Cuma sandarannya kurang empuk. Kiri apa? Kiri. Spinnya ini loh nih kadang. Relax. Diam lo, itu juga arogansi. Dan ini untuk posisi navigator ternyata lega ya kaki gue ya. Empuk. Ini juga dibukanya ya ngablak sih, nggak soft open. Ya apa ya, dan ya kan harganya nggak nyampe 300 jutaan untuk dual tone ya. Ya jatuhnya sih entry level lah untuk mobil Eropa lah ya. Well, it's okay. Dan yang gue suka di pintunya tuh dia ada soft touch. Warnanya tuh yang gue suka sih sebenarnya. Warna abu-abu. Kata ada aja ya. Subhanallah. Bawah kan? Ya putar balik aja deh. Dan tarikannya? Bawahnya kurang, atasnya ada. Atasnya ada. Itu kita juga ada sempat minjem, cuman belum bikin. Bukan minjem, di temen TS yang atasnya sih ada. Kemarin kita sempat tarik-tarik di Serpong ya Gus waktu itu ya Gus ya. Di Serpong waktu itu pas ngambil sama dia. Pricing sih untuk konsumsi bahan bakar sekarang tadi udah naik, tadi kan 1,1/6, sekarang 1,10. Kita nggak tahu dapat itu yang B Pak. Yang B ya? Kita pakai yang A. Oh yang A tadi kita ya. Nah, 1/6 yang A sama 1/6. Ya sebenarnya dari tadi nggak macet ya. Gitu. Dan itu juga jarak tempuhnya nggak begitu jauh, cuma berapa kilo dari Cawang ke sini. Muter-muter aja. Ini jam pulang kerja ya? Bukan jam pulang, iya udah mau pulang kerja kan anak. Ada bola pulang cepat besok tanggal merah. Iya juga ya.
Aduh. Dan tadi walau getarannya mungkin bagi yang nggak terbiasa getarannya mungkin agak lama-lama kan. Mungkin kalau yang biasa bawa mobil diesel segini biasa aja. Tapi kalau yang kangen bawa mobil geter-geter itu kita, Pak. Kemarin mobil listrik lewat ya kagak ada geter-geternya. Kiri-kiri. Untuk handling dia nggak begitu lebar ya, walaupun dia SUV, MPV 7 seater dia nggak lebar. Dia nggak lebar loh. Banding kalau Ras bagi waktu saya sih waktu itu sih lumayan lebar dia kalau saya nggak tahu kenapa. Kalau Rush itu gue belum pernah nyoba Rush, tapi katanya kayak gerobak. Rush yang baru ya, bukan yang konde. Ini dari tadi kita belum menemukan lubang atau polisi tidur yang. Jalan Jakarta bagus-bagus sih, daerah Tebet. Dan oh iya lupa. Sebentar, kita belum nyoba satu hal, Pak. Audio. Kayaknya standar lah Ini radio sih sebenarnya. Oke, udah copyright. versi audionya sih. Mungkin nanti teman-teman yang beli mobil bisa di-upgrade audio. Dan tadi kita lupa ngomong, kiri apa kanan? Bawah. Atas. Kita bawa penumpang, ini kita mau ambil kambing dulu guys, benar. Enggak, sebenarnya gue bingung, sebenarnya gue agak bingung sama Satria ya. Minjem mobil untuk libur Idul Adha buat ngangkut kambing. Gue suruh udah pinjamnya L300 ketahuan buat ngangkut kambing. Atau carry pickup niaga dagang. Karena Idul Fitri kita nggak dapet. Ini kayaknya penjualan Toyota Ranggan naik menjelang Idul Adha ini. Untuk ngangkut sapi. Dia kan nih ya kan bisa ngangkut 2 ton. Sapi berapa ton sih? Kita lupa ngomong di bagian belakang. Di bagian belakang tuh ada penumpang juga. Jadi diam-diam aja gue sakit gigi, guys. Ini Gus, gimana Gus tanggapan di belakang Gus? Benar sih lebih ke apa namanya? Ke tengah dong, kan nggak kelihatan. Ini gue lagi ya. Ada Satria. Katanya itu sapi sebelum disembelih dipijit dulu biar. Ya gimana duduk di belakang? Empuk nyaman. Meskipun kita belum melewati area yang ekstrim, misalnya mungkin jalan berlubang. Off-road gitu. Nggak usah off-road lah ya, jalan berlubang atau mungkin menanjak yang lebih agak apa ya. Tapi yang kita bawa ke puncak kali ya. Jadi ya mau kalau misalnya lu pada nekat nggak apa-apa, tapi intinya adalah ini nyaman, joknya juga ya meskipun joknya juga gue merasa ini nggak terlalu empuk sih. Nggak terlalu empuk, tapi kalau misalnya lewat area-area mungkin bergelombang mungkin nggak berasa nggak keras ini ya. Jadi ya mungkin ya Citroen ya emang apa namanya fokus pada kenyamanan emang ini mobil, dan emang walaupun joknya nggak empuk, suspensinya udah empuk. Dan dia ada double blower di belakang. Walaupun kata lu bilang kipas doang ya. Meskipun kayak nggak perlu juga karena AC juga udah dingin. Jadi ya udah dingin sampai ke belakang. Nah kalau soal bangku belakang lagi gue nggak tahu, tapi kelihatannya sempit. Iya sih, gue lihat juga agak sempit. Paling anak-anak lah duduk di belakang. Dan jok belakangnya bisa dicopot. Bisa dibalikin. Maksudnya keren duduk di atas gitu. Seperti saya tahu kenapa yang duduk di paling belakang adalah anak tiri. Tapi anyway, ini ya baris keduanya empuk sih. Gua lega. Sebagai pengemudi atau sebagai penumpang mungkin gua rela sih. Buat ngangkut kambing nih kira-kira cocok. Kalau kambing yang bisa duduk gak apa-apa sih. Ya begitulah. Dan cuma ini yang tadi ya armrest sebelah doang, satu, kedua ngalingin rem tangan. Kalau bisa rem tangan elektrik kali ya, atau posisinya dimajuin atau bagaimana ini ngalingin. Dan dia power window-nya untuk pintu belakang ada di tengah kayak C3 sih. Otomatis ke bawah. Agak ditekan dikit. Ini kiri apa kanan? Kanan. Otomatis ke bawah tapi nggak auto ke atas. Ini hari kita nggak bakal pakai mobil ini ugal-ugalan karena mobil ini peruntukannya juga bukan untuk ugal-ugalan. Mobil ini untuk mobil mengangkut keluarga, family man. Ya saya yakin sih orang-orang sih akan tetap memilih Rush segala macam ya, cuman ya karena Toyota dan Daihatsu sudah terbukti puluhan tahun bodak. Cuman kalau teman-teman punya duit lebih dan mau tampil lebih keren, atau mungkin aku nggak mau punya mobil yang sama kayak orang-orang ya, mobil situ yang dan Anda dan keluarga Anda. Sebenarnya kalau dibandingin sama Toyota, Citroen itu kan bukan pertama kali bikin mobil, bukan brand baru.
kayak pabrikan Cina yang baru bikin mobil kan enggak. Tahu Citroen tuh bukan anak-anak muda yang orang tua, sorry ya, non petrolhead atau mungkin Pengalaman mobil Eropa. Pemerhati. Android Auto, Apple CarPlay cuma belum dikonekin. Dan ini ada navigasi. Harus dikonekin. Iya, harus dikonekin. Iya, harus dikonekin. Maksud saya itu tadi. Gitu ya. Audio juga nggak jelek. Ya. Ada sunroof. Kiri dong. Dan ini ada kaca nih. Finfast gak ada kaca kemarin. Dan itu lupa gue bahas di videonya. Bilang gini, ini warteg warmu nih enak. Enak tapi gue belum pernah nyoba. Robocop, salah lu semua. Balik buka Robocop. Ya udah, ini video sudah terlalu panjang untuk ngebeli Robocop. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Gia sebentar lagi, jangan lupa. Sebulan. Bentar lagi dong. Bentar lagi dong. Sebulan lagi ada mobil baru apa aja. Udah gitu aja, jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and everything. Bye. Yuk di rumah. Wahyu di rumah. Lagi nari dia. Lagi dansa. Tapi dia ngedance show, beneran keren deh. Keren dia. Dan sama nari tuh.